Assalamualaikum Pak Nirwan. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik Pak. Pak Anpal sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Katanya mau coaching ya Pak? Iya Pak, aduh. Oh, Ah, tenang, tenang. Oke, sebelum ya. sebelum Bapak coaching nih ada hal-hal yang mau saya tanyain sekaligus ada yang mau saya sampaikan dulu nih Pak ya. Oh, baik Pak. Nah, kira-kira apa yang rencana Bapak akan pertanyakan Pak? Jadi gini Pak, di sesi ini kan kita akan mau membicarakan rubrik penilaiannya dulu nih Pak ya. Jadi nanti Oke. suatu sesi coaching, saya nilai Bapak nih, percakapan Bapak sebagai coach dengan coachingnya apakah sudah sesuai alur kita atau belum? Itu yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, tentunya saya akan melihat apakah Bapak ini memiliki kompetensi coaching seperti presence, terus mendengarkan aktif, terus bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan berbobotnya kepada coaching. Nah, terus selain itu juga nanti saya akan lihat respon dari coachingnya ya Pak, responsif atau tidak gitu. Jadi nanti juga Bapak jangan lupa nerapin apa nih Pak, prinsip coaching. Ya, Oke. apa kemitraan ya Pak, Iya, kreatif terus memaksimalkan potensi coachingnya nanti terus digali ya Pak. Jadi baik. menurut Bapak nih sekarang kira-kira kompetensi apa yang mau Bapak mau kembangkan pada saat coaching ini nih Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih atas perhatiannya untuk diskusi rencana nanti. Yang akan saya kembangkan potensi itu adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang bermakna. Gitu Pak. Oke, lebih spesifiknya itu Pak ya. Jadi pertanyaan yang berbobot ya Pak dan mendengarkan dengan baik ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian indikatornya nih Pak yang diinginkan sama Bapak ketika proses coaching ini apa Pak? Ya, indikator yang diinginkan yaitu datanya saya mampu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach ya ketika saya memberikan pertanyaan yang bermakna Oke, itu yang saya harapkan. oke itu yang Bapak harapkan ya. Jadi Hmm, bisa menggali potensi ya. Nah, oke. betul. Baik, saya rasa cukup percakapan praobservasi ini. Jadi silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya yaitu Panijam. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Pak Nirwan, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nirwan. Baik, apa kabarnya Pak Nijam hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, kelihatannya sedang ada murung nih ya, sedang gelisah saya perhatikan pada hari ini nih Pak Nijam. Apakah saya boleh tahu nih ada kendala apa gitu? Iya, Pak Nirwan, sebenarnya hari ini memang saya sedang memikirkan cara bagaimana supaya siswa saya itu lebih bersemangat lagi di dalam uh, melaksanakan proses pembelajaran, Pak. Karena akhir-akhir ini saya melihat mereka menurun, Pak, konsentrasi dan keseriusannya dalam belajar. Oh begitu. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi pada hari ini adalah di salah satunya turunnya ya, rendahnya motivasi belajar di siswa di kelas ya Pak ya? Iya, Seperti betul itu. sekali, Pak. Nah, Oke, kalau boleh tahu Pak, kalau diskalakan nilainya, kerendahan motivasi belajar itu ada di angka 1 apa sampai 10 Pak? Kira-kira rentangnya itu di angka berapa Pak kalau diturunin nilai? ya, kalau menurut saya sih saat ini berdasarkan pengamatan saya memang Ya, agak berkurang kalau dikasih nilai mungkin angka 5 ya, Pak. waduh, berada di tengah-tengah apa ya? 5 itu ya? Iya, Pak. Oh, nah, dari skala yang coba telah dilihat tadi angka 5, kira-kira nih bagaimana nih Pak nih? Apa kekuatan Bapak yang Bapak coba akan terapkan ya untuk merubah motivasi belajar anak gitu? Apa nih kekuatan yang Bapak coba coba terapkan nanti? Iya, Pak. Setelah saya juga pikir-pikir gitu kan, merenungkan apa nih kira-kira kekuatan untuk strategi yang saya lakukan. Ya, Ya, saya ngobrol dengan teman-teman, ya setidaknya mungkin saya harus merubah gaya belajar kali Pak ya. Mungkin anak-anak itu oke, jenuh dengan pembelajaran yang mungkin kebanyakan saya mungkin ceramah gitu Pak ya. Jadi iya,
saya berpikir mungkin untuk ke depan ini saya mulai melaksanakan pembelajaran yang menarik gitu Pak. Mungkin hasilkan video atau tayangan-tayangan yang menarik perhatian anak gitu Pak. Kemudian juga saya juga akan mencoba untuk melakukan ice breaking kayak begitu Pak, supaya anak-anak bersemangat kalau sedang belajar itu tidak ngantuk lah gitu Pak. Betul Pak, memang sudah aku ya Pak ya, metode pembelajaran yang bervariasi dengan ice breaking mungkin diharapkan bisa meningkatkan motivasi belajar. Saya sepakat dengan apa ya, kekuatan Bapak ya berterapkan. Nah, selain daripada itu Pak, tadi yang Bapak sudah terapkan, apakah ada rencana yang lain akan Bapak terapkan Pak? Selain merubah metode pembelajaran, apakah ada cara lain yang coba Bapak akan terapkan seperti itu Pak? Iya Pak, tadi itu yang saya akan terapkan di dalam kelas. Saya mungkin selain yang di dalam kelas itu, saya juga harus berkolaborasi kali dengan teman-teman saya yang lain gitu, untuk sama-sama memperhatikan gitu semangat belajar anak ini, supaya pembelajaran tidak hanya di kelas saya, tapi di kelas-kelas teman-teman saya juga pun bisa lebih bersemangat gitu Pak. Jadi saya akan mengajak teman-teman juga berdiskusi tentang hal ini, menarik pengalaman-pengalaman mereka Pak, bagaimana mereka mengatasi kendala atau seperti hal yang saya alami saat ini gitu. Dan juga meminta dukungan kepala sekolah kali Pak ya, saya juga berkomunikasi. Ada masukan-masukan dari beliau gitu. Mantap. Ya. Iya, mantap sekali Pak. Memang dalam penanganan yang tadi sudah tercermin ya Pak ya, langkah-langkah yang Bapak sampaikan, rencana tidak Pak, penanamannya bagaimana, plan kedua bagaimana, sudah diterapkan Pak. Saya memang sangat mengapresiasi itu rencana Bapak itu, sangat sepakat, sudah betul lah menurut saya ya. Mudah-mudahan memang berjalan dengan baik Pak nanti Pak ke depan. Nah, untuk mendukung rencana yang baik tentu ada komitmen Pak ya. Komitmen bagaimana rencana Bapak berjalan dengan konsisten. Kalau boleh tahu Pak nih ya, bagaimana komitmen Bapak terkait plan yang tadi Pak, rencana yang Bapak coba terapkan gitu. Ada dua tadi. Komitmennya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Iya Pak, tentu ya menghadapi permasalahan seperti yang saya hadapi sekarang ini dibutuhkan komitmen yang kuat Pak ya. Iya. Jadi saya akan berkomitmen untuk melaksanakan apa yang tadi menjadi kekuatan saya, itu saya atau strategi yang sudah saya rencanakan ya dalam waktu dekat inilah Pak, saya akan melaksanakan. Mantap. Semoga rencana Bapak dan komitmen itu bisa berjalan dengan baik ya, sehingga tadi permasalahan yang Bapak yang hadapi terkait motivasi belajar lebih tertangani gitu Pak, dengan rencana Bapak. Nah, bagaimana Pak perasaan Bapak pada saat ini gitu, ketika terkeluar gitu permasalahannya? Bagaimana perasaannya? Iya Pak, setelah berbincang-bincang dengan Pak Nirwan, setidaknya saya mendapatkan pencerahan Pak. Jadi saya dapat memahami permasalahan yang saya hadapi dan menemukan solusi untuk sebagai jalan keluarnya Pak. Terima kasih banyak Pak atas Alhamdulillah. Iya Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Apakah ada lagi Pak yang permasalahan dapat itu yang coba kita diskusikan gitu Pak? Ya, untuk saat ini barangkali hanya itu ya Pak yang saya ingin butuhkan masukan dari Bapak. Oke Bapak, terima kasih Pak. Jangan sungkan-sungkan apa ya, jika ada permasalahan kita bisa berdiskusi lagi itu untuk arah ke depan yang lebih baik gitu. Iya Pak, semoga Bapak juga siap nanti kalau saya ada masalah. Insya Allah kita selalu berdiskusi dengan yang terbaik Pak ya. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak Nirwan. Sama-sama Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya izin ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anfal. Oke, gimana kabarnya setelah coaching nih, perasaannya? Alhamdulillah Pak, perasaan cukup menyenangkan, kita bisa berbagi, sharing, berdiskusi gitu dengan teman di sekolah itu Pak, yang Pak Nizam. Oke, tadi suka sama Pak Nizam ya.
Betul. Oke, jadi pada sesi pasca observasi ini tentu saja ada hal-hal yang akan saya sampaikan, Pak ya. Dan juga Iya, yang mau saya siap. tanyakan terkait proses coaching Bapak tadi ya. Yang pertama, eh, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi? Terkait Ya, indikator-indikator yang tadi Bapak ingin capai. Gitu. ya. Pada saat coaching tadi dengan Pak Nizam, alhamdulillah saya telah melakukan coach ya dengan menggunakan prinsip alur tirta yang disertai dengan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Nizam. Selain itu saya coba memberikan kehadiran penuh. Saya ingin berbagi rasa bagaimana yang Bapak alami oleh Pak Nizam, saya pun mengalami itu. Dan harapan saya bisa menggali potensi kekuatan yang dimiliki oleh Pak Nizam untuk memecahkan permasalahan yang beliau hadapi. Oke, Pak. Ya, Kalau boleh saya boleh nyampaikan pengamatan saya nggak nih, Pak? siap. Oke, Nggak apa-apa, Pak. Iya, buat sharing aja ya, Pak. siap. Jadi, Nggak apa-apa, Pak. oke, tadi betul yang Bapak katakan sesuai pengamatan saya. Tadi Pak Nirwan sudah melaksanakan coaching dengan alur cerita yang terstruktur, ya Pak. Terus Bapak juga Ya, fokus, saya lihat kehadirannya penuh, maksudnya jiwa raganya di sini untuk Pak Nizam. Saya lihat fokus selama proses coaching. Kemudian juga Bapak telah melakukan pengajuan pertanyaan yang berbobot, mampu menggali potensi-potensi yang ada pada Pak Nizam sehingga Pak Nizam sendiri mampu menyelesaikan masalahnya, mencari masalahnya ya. Kemudian yang siap, saya siap. amati juga prinsip coaching sudah Bapak terapkan. Ya, jadi menurut Bapak gimana nih? Sudah sesuai semua ya, Pak ya? Ya, Oke. menurut saya sih memang sudah sesuai gitu. Karena memang setelah tadi berdiskusi, potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Nizam itu terkeluar dengan sendirinya gitu, Iya, secara natural. Bila mantap. bisa memantang permasalahan, menggali potensinya, sehingga ya tadi seperti itulah. Oke, Nah, terselesaikan permasalahannya. siap, Gitu. mantap. Kemudian nih Pak, Iya. terakhir, kira-kira bagian apa kompetensi apa lagi nih Pak yang kedepannya mau Bapak kembangkan, terus Bapak gali atau Bapak latih gitu? Kira-kira ada Iya. lagi? Saya sih kompetensi yang coba saya kembangkan itu saya ingin ketika ada yang baru berdiskusi terkait coach itu, saya bagaimana saya menjadi kehadiran penuh gitu, menjadi pendengar yang baik. Oke, Fungsinya untuk apa? Ketika kita mendengarkan yang baik, tentu kita bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tadi gitu, gitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga potensi dapat tergali. Seperti itu, Pak. oke siap. Ya mudah-mudahan semoga kemampuan coaching Pak Nirwan meningkat, ya Pak ya. Amin, Bisa amin, amin, berkembang lebih baik lagi ke amin. depannya, bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke. Siap, betul, amin. Pak Nirwan, saya rasa cukup percakapan kita pasca observasi ini. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa mengembangkan kemampuan kita semaksimal mungkin. Oke? Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Anfal, sama-sama saya Ya, juga terima kasih atas waktunya. sama-sama Pak Nirwan. Ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nizam. Iya Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Nizam gimana? Ya, Alhamdulillah sehat. Syukur. Nah, ya, begini Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Terlebih dulu ya Pak. Ya Pak? Siap, Pak, siap. Oke. Sebelum memulai proses coaching, kita terlebih dahulu mendiskusikan rubrik penilaian kita pada sesi ini Pak ya. Ya. Pada sesi ini saya selaku supervisor akan menilai percakapan Pak Anfal sebagai coach apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditentukan dan apakah percakapan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Selain itu, saya juga akan menilai apakah selama percakapan Bapak sudah menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, sekedar mengingatkan juga bahwa dalam sesi percakapan nanti, Bapak jangan sampai lupa menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak,
menurut Bapak sudah jelas tadi apa yang saya sampaikan, Pak? Sudah jelas, Pak. Sangat jelas. Ya. Pak, sekarang kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching ini? Oke, baik Pak. Pada sesi coaching ini tentu saja saya ingin mengembangkan kompetensi saya di bidang kehadiran penuh Pak ya, presence. Kemudian juga saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif coach saya. Dan yang terakhir, saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak, untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya. Itu Pak. Ya, Pak. Lalu kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi Pak? Kalau secara spesifik, saya ingin Bapak mengobservasi saya di bidang ini Pak, yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak dalam menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya Pak. Itu. Oke, lalu indikator seperti apa Pak yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini Pak? Indikatornya tentu saja nanti saya harapkan ketika saya mengajukan pertanyaan tersebut bisa menggali potensi yang ada pada coach saya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, gitu Pak, indikatornya itu. Ya, baik Pak. Lalu apa ya yang Bapak harapkan dari observasi yang akan kita lakukan sekarang ini Pak? Saya berharap dapat umpan balik Pak ya dari kegiatan coaching ini, sehingga nanti pada saat pengajuan pertanyaan berbobot di coaching-coaching ke depan itu bisa berkembang Pak. Jadi bisa lebih berkualitas lah pertanyaan-pertanyaannya. Itulah Pak. Ya. Baik Pak. Saya rasa cukup percakapan awal kita di observasi ini Pak ya. Oke Pak, siap Pak. Bapak melakukan sesi coaching dengan rekan Bapak, Pak Nirwan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Nizam. Ya, sama-sama Pak, silakan dilanjut. Siap. Assalamualaikum Pak Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anpal. Gimana kabar Pak Nirwan nih? Alhamdulillah sih baik-baik saja pada hari ini saya. Tapi kayaknya ada yang ganjel nih. Iya, saya agak bingung hari ini ada ya dibilang tantangan, tapi saya khawatir dengan kemampuan saya tercapai atau tidak gitu. Oke. Terkait tantangan ini. Sebenarnya nih Pak Nirwan ngajak ngobrol saya ini ada yang mau ngobrolin tentang apa nih Pak? Iya nih Pak nih, saya mau ngobrol sama Bapak. Tapi berkenan nggak nih Pak? Ada waktu nggak untuk hari ini nih? Pokoknya saya ganggu Bapak. Ya, pokoknya lagi mau ngajar, saya ganggu waktu Bapak. Enggak ya Pak ya? Enggak. Free ya? Free. Mantap, alhamdulillah. Nah, jadi begini Pak ya. Tadi pas masuk sekolah, saya diajak briefing oleh kepala sekolah. Beliau meminta saya untuk bagaimana caranya nilai anak kelas 6 itu nilai kelulusannya lebih meningkat daripada tahun sebelumnya, sehingga harapannya kelulusan pada tahun ini terserap di SMP negeri lebih tinggi, yang pada akhirnya sekolah di tempat saya itu menjadi semakin diminati oleh masyarakat itu. Karena kan memang goalnya itu semakin banyak siswa masuk negeri, tentu SD negeri akan menjadi peminatnya banyak gitu. Nah itu saya bingung, saya mampu atau tidak itu mewujudkan itu sebenarnya. Oke. Jadi masalah Pak Nirwan itu ya. Kemudian dari Pak Nirwan sendiri ini, dari percakapan kita ini, apa yang Pak Nirwan harapkan nih Pak? Saya sih berharap apa yang di briefing oleh kepala sekolah bisa tercapai. Tapi memang saya berpikir kembali mampu atau tidak gitu dengan tantangan ini, dengan yang ada kelas 6 sekarang. Oke, kemudian dari permasalahan itu tuh Pak nih ya, menurut Pak Nirwan, apa nih, ada hal nggak yang dibalik itu bisa membuat itu terjadi gitu? Setelah saya petakan sih, tadi saya sempat berpikir lah di musola ya, saya coba pikir, saya petakan, tercapai atau tidak nih perkiraan saya. Nah akhirnya memang setelah saya berdiskusi dengan Pak ini terbuka kembali gitu. Saya mungkin akan ada beberapa rencana terkait dengan pemecahan tersebut itu. Adalah kekuatan tersebut itu Pak. Oke, sebenarnya dari Pak Nirwan sendiri nih mau kondisi yang seperti apa nih idealnya? Kondisi idealnya anak kelas 6 ini mau bagaimana nih? Saya sih melihat kondisi ideal yang saya harapkan ya. Dengan sebelumnya adalah dari 60
jumlah kan 90 ya. Ya. Dari 60 terserap dari SMP negeri itu bisa sampai 75 atau 80 siswa lah. Di situ ada peningkatan kan? Oke, siap. Ada peningkatan Pak ya harapannya Iya, gitu. betul. Kemudian ketika harapan Bapak seperti itu, ada nggak hal-hal yang bisa membantu Pak Nirwan untuk mewujudkan kondisi ideal itu? Ada sih. Jadi memang Kira-kira apa kondisi aja? ideal itu kan memang ada proses itu. Oke, Proses yang akan dicapai. Salah satunya adalah saya akan mencoba berkolaborasi dengan orang tua ya. oke, Bagaimana caranya orang tua pun di sini membantu saya terkait dengan motivasi belajar selain di sekolah, di rumah pun coba ditingkatkan gitu. Karena nanti dari bagaimanapun orang tua sendiri akan yang merasakan itu anaknya masuk ke SMP negeri gitu ya, yang sesuai dengan harapan orang tua juga. oke. Itu dari sisi di rumah Pak ya orang tua. Kalau dari Betul. sekolah nih Pak, kira-kira ada nggak yang perlu Bapak eh, minta bantuannya gitu mungkin atau siapa Iya, gitu? Kira-kira siapa? memang kalau di pihak sekolah tentu saya sudah memberikan waktu lebih ya, waktu lebih karena memang pembelajaran di sekolah yang hanya sampai jam 2 saya pikir agak kurang gitu ya. Oke. Saya tetap akan memberikan pelajaran tambahan karena terutama yang dinilai agak kurang nih, berpotensi tidak masuk sekolah negeri ya. Waduh. Jadi saya bagaimana caranya memberikan pelajaran tambahan di luar jam pelajaran seperti itu, Pak. Oke, jadi Bapak rencananya mau ngasih Betul, pelajaran tambahan ya? Ya, betul, betul, oke. Tentu saja ini kan di luar jam. Pasti ada betul. hal-hal yang perlu disiapkan nih Pak. Kira-kira apa aja nih Pak untuk mewujudkan rencana Bapak ini nih? Perlu Memang ada disiapkan. beberapa tantangan terkait dengan energi ya. Iya Tentu betul. energi kan akan sampai sore gitu. Ya, Nah, terus yang saya siapkan adalah bagaimana memaksimalkan surplus yang ada di sekolah gitu. oke. Saya berkolaborasi dengan penjaga sekolah tentunya. Jangan-jangan ketika saya belajar itu gerbang ditutup, kan repot juga. Betul betul betul. Iya, jangan sampai kita ngajar tambahan, gerbang ditutup, kira nggak ada orang. Nah, Itu salah satunya seperti itu, Pak. oke, siap. Kemudian kalau dilihat dari proses yang akan Bapak lakukan, ada nggak indikator-indikator yang memperlihatkan bahwa rencana Bapak ini berhasil gitu? Eh, ada sih Pak beberapa indikator berhasil. Satu di antaranya adalah keteringinan anak untuk pelajaran tambahan itu mau. Oke, Dia mau dulu nih. ya, siap. Nah, ketika dia mau, itu insya Allah saya memiliki keyakinan bahwa itu akan berhasil. Oke, Dan orang tua pun aktif. peran orang tua perlu penting, Pak. Iya, Betul itu di rumah. betul. Ya. Oke, selanjutnya ide Bapak bagus, Pak. Mantap. Bikin pelajaran tambahan di luar jam kerja, Pak ya. Kemudian Iya. Bapak juga sudah memikirkan persiapan-persiapannya, bagus. Kemudian saya tanya actionnya nih Pak. Kira-kira setelah coaching ini nih Pak, langkah awalnya apa nih Pak yang akan Bapak lakukan? Oke, Yang pertama. setelah coaching ini, langkah awal yang saya lakukan adalah bagaimana saya memanggil Oke. memanggil orang tua yang berpotensi nih, berpotensi mengurangi indeks kelulusan nilai di sekolah. Oke. Saya sudah petakan dulu nih di pertama, saya sudah petakan, saya memanggil beberapa orang tua untuk memberitahukan rencana tadi. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu kapan nih Pak rencananya? Actionnya nih. Kalau boleh tahu. Ya, sekitar 1 minggu setelah coaching lah ya. 1 minggu Gitu. setelah coaching. Jadi perlu Ya, ada betul. persiapan-persiapan dulu Pak ya Betul, untuk betul, koordinasi juga dengan kepala sekolah Pak ya. Karena betul. terkait pertemuan dengan orang tua ya Pak. Iya. Uh, lalu target Bapak nih, target Bapak kira-kira berapa lama nih Pak ide Bapak ini bisa menghasilkan sesuai yang Bapak harapkan gitu? Target ya sampai sebelum US ya, sekitar Sebelum 3-4 bulan sekarang lah. Ya memang targetnya setelah sebelum US lah Oke. sampai. Kalau lebih spesifik lagi nih Pak, biar nanti mungkin kita bisa berbagi lagi di sesi coaching selanjutnya. Kapan nih kira-kira Ya, bisa ketemu nih Pak? Setelah Bapak menjalankan aksi Bapak nih, kira-kira berapa lama dari rentang waktu sekarang nih Pak kita bisa ngobrol lagi nih untuk membicarakan apa yang sudah Bapak terapkan, apakah sudah berjalan atau belum nih? ya saya berharap sih kita 2 bulan lah ya. Oke, 2 2 bulan. bulan saya bisa bertemu. Nah, Gitu. kemudian bagaimana bentuk komitmen Bapak nih, Pak Nirwan, terhadap
rencana yang akan Bapak jalankan nih? Ya, Agar ini oh, berjalan baik ya tentunya konsisten. iya, Bagaimana komitmen Bapak betul. nih? Nah, memang komitmen saya salah satu adalah bagaimana, seperti saya bilang tadi ya, saya akan menjalankan sesuai dengan plan yang sudah saya buat gitu. Oke, Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman ya, untuk bagaimana coba membantu saya untuk memenuhi rencana saya gitu. Nah, tentunya komitmen adalah tetap menjalankan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Baik pelajaran tambahan, kalau dengan orang tua, itu semua ada parameternya. oke, siap-siap. Nah, kita udah di ujung nih Pak nih. Karena Ya, kebetulan juga saya lagi ada jam nih Pak ya. Ya, siap, siap, alhamdulillah Pak siap. Nirwan juga sudah menemukan solusinya. Cuman terakhir nih Pak nih, kita udah ngobrol Hmm, ngalor ngidul nih. Bapak ya, bisa utarakan kesimpulan dari percakapan kita ini nih Pak. Kira-kira apa ya. yang Bapak dapat? Kesimpulannya adalah pada hal ini ketika saya tadi ada permasalahan ya terkait dengan harapan dari kepala sekolah dengan saya mendapat beberapa potensi kekuatan yang ada dalam diri saya. Oke, Untuk saya coba berikan kepada permasalahan saya ini gitu. Dengan harapan terjawab melalui dengan rencana-rencana yang sudah saya buat. Rencana dan komitmen tadi. oke, Seperti itu, Pak. siap, siap, siap. Ya, jadi intinya masalah Bapak sudah terpecahkan Pak ya Betul. dengan Ya, terima komunikasi. kasih Pak Anpa ini. Ya, Saya ganggu waktunya ini. sama-sama nggak masalah Pak. Kita Ya, sharing-sharing. Nanti saya juga waktu ada ya. masalah saya ke Bapak juga nih Pak. Oh iya. Kita punya Siap. masalah masing-masing Iya, masalahnya. iya. Oke. Selama hidup kita masih punya masalah, Pak. Ya Kita betul. sharing aja. Iya. Ya Ya, Pak, terima oke. kasih ya, Pak ya. Sama-sama Saya undur Pak. diri, Pak. Eh, Undur si- diri dulu. Saya siap. coba mau apa menggali potensi lain ya. Saya undur diri. Saya terima kasih kepada Pak Anton Ya untuk semoga apa yang Pak Nirwan rencanakan berjalan dengan baik hingga apa tadi betul. indikator-indikator yang Bapak harapkan bisa tercapai. Oke. Oke, Betul. terima kasih Pak Oke, Nirwan. terima kasih Pak. Saya akhiri ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anpal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nizam. Ya, Iya, kata sekali. Tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching antara Pak Anpal dengan Pak Nirwan ya. ya, Sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan coaching tadi. Apakah sudah memenuhi standar yang sudah Bapak tetapkan? Perasaan Bapak bagaimana? Sudah berjalan dengan baik atau belum? ya. Baik Pak. Perasaan saya tentu saja senang Pak ya karena bisa berbagi dengan rekan sejawat Pak ya bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang Ya. tadi saya rasakan juga saya rasa sudah melaksanakan coaching sesuai alur tita yang sudah ditentukan, sudah sesuai strukturnya. Saya sudah berusaha untuk presence hadir penuh untuk Pak Nirwan, coach saya. Saya sudah berusaha untuk mendengarkan dengan aktif, fokus kepada Pak Nirwan dan juga saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada Pak Nirwan untuk memecahkan masalahnya sendiri Pak. Itu yang saya rasakan tadi Pak. Ya. Mohon maaf, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Tentu saja Pak. Silakan Pak. Iya, luar biasa sekali. Baik Pak Anpal, ya berdasarkan pengamatan yang tadi saya lakukan selama proses coaching yang dilaksanakan oleh Bapak selaku coach dan Pak Nirwan selaku coach tadi, saya menilai sudah berjalan dengan baik Pak. Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita ya. Nah, hal tersebut terlihat ketika Bapak mengawali percakapan dengan menanyakan tujuan dan topik yang akan dibahas, serta hasil yang ingin dicapai oleh coach. Bapak juga telah melakukan proses identifikasi permasalahan kepada coach dengan baik, sehingga coach mampu menemukan sendiri solusi yang dihadapinya. Dan juga saya mengamati Bapak juga tadi menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab coach ya untuk melaksanakan komitmennya, dan saya menilai segala struktur tadi yang Bapak laksanakan sudah sesuai sekali dengan alur kita Pak. Jadi selain itu saya juga menilai bahwa proses coaching juga sudah terstruktur, Bapak mampu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari Pak Nirwan ya, sehingga Pak Nirwan bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
Itu juga tadi Bapak sudah memberikan kehadiran penuh dan perhatian penuh terhadap apa yang Pak Nirwan selaku sampaikan. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah kesimpulan saya ini sesuai juga dengan apa yang Bapak rasakan? Ya Pak, tentu saja Pak, apa yang Bapak utarakan tadi, yang tadi itu ya, saya sudah sesuai dengan apa yang saya rasakan sendiri Pak. Jadi alur-alur tirta yang sudah tentukan sudah berjalan dengan baik. Saya juga sudah menggali potensi Pak Nirwan sehingga beliau bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, gitu Pak. Ya, baik Pak. Sebagai pertanyaan terakhir nih Pak ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan coaching yang tadi Bapak rasakan? Oke, tentu saja yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu terkait ini Pak, pengajuan pertanyaan berbobot tadi Pak. Saya perlu berlatih terus nih Pak untuk menggali potensi-potensi coaching. Kadang-kadang ketika kita menggali potensi, ketika kita kurang fokus atau bagaimana, kita malah melebarkan masalah gitu Pak. Jadi selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi, tentu saya harus ini Pak, mendengarkan dengan aktif. Untuk presence juga perlu saya kembangkan. Karena tadi saya bilang ketika kita sebagai coach mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai, karena bahkan bisa melebar pertanyaan itu gitu. Jadi malah melebarkan masalah. Jadi itu yang perlu saya kembangkan lagi Pak. Gitu. Ya. Baik Pak Anpar, semoga kemampuan coaching Bapak bisa semakin berkembang ya Pak ya. Amin. Saya rasa sesi percakapan kita cukup sekian ya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih ya Pak Anpar. Terima kasih juga Pak atas waktunya sudah mengobservasi saya. Terima kasih atas segala masukannya. Semoga kita semua bisa berkembang dengan baik dan lebih positif. Ya. Terima kasih Pak Nijam atas waktunya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nizam. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nirwan. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Alhamdulillah, ya Pak ya. Baik Pak, begini, hari ini ada rencana coaching Pak ya? Iya betul, saya sudah berjanji atau buat janjian dengan Pak Anpar nih, hari ini kita mau coaching Pak. Oke, baik, bagus. Nah, sebelum Bapak coaching, izinkan saya Pak untuk ada hal-hal yang saya coba tanyakan ke Bapak. Saya mohon izin. Siap. Ya, jadi begini Pak, pada sesi ini, pada saat ini, saya akan coba mendiskusikan ke Pak Nizam nih, bahwa pada saat nanti ketika coaching saya akan menilai untuk lebih penilaian pada saat ini ya. Nanti pada saat sesi coaching saya akan menilai nih Pak nih, izin Pak. Ya. Pak. Ketika menjadi coach, apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Selain itu bagaimana Bapak dapat mampu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Nah, dalam hal ini Pak Anfal ya. Selain itu saya akan bagaimana melihat respon dari coaching kepada Bapak ya. Apakah Bapak sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan ya, kreatif dan mempotensi ya. Selain itu saya juga berharap bisa memberikan sebagai present ya, kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu Pak harapannya. Nah, selain itu kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan itu pada saat coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, betul ya. Mendengarkan dan pertanyaan berbobot. Nah, mantap sekali. Nah, selain itu, ada tidak Pak kompetensi yang secara spesifik yang saya akan observasi nanti gitu Pak? Ya, saya mengharapkan dengan proses coaching ini saya nanti mampu untuk mendengarkan secara aktif dan fokus kepada coach saya dan juga mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coach untuk menemukan solusi untuk yang dari dirinya sendiri Pak. Mantap. Ya, jadi menekankan untuk tadi ya
kompetensi sebagai coaching ya Pak ya. Nah, Ya, yang sangat saya observasi seperti itu. Nah, selain itu Pak, indikator apa nih Pak yang Bapak inginkan itu ketika proses nanti? ya, indikator kesuksesan atau keberhasilan dari coaching nanti yang saya harapkan bisa membantu coach ya Ya, untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dengan kemampuan beliau sendiri gitu untuk menemukan solusinya. Gitu, Pak. mantap. Baik Pak, saya rasa cukup ya percakapan awal kita dalam observasi kali ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan Amin. baik. Ya, silakan Bapak melakukan coaching dengan Pak Anfal. Ya Pak ya. Iya, Pak. Terima Terima kasih ya. kasih. Ya, sama-sama Pak Nejam. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iwan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Nijam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anfal, apa kabar? Kalau kabar sih alhamdulillah fisik sehat nih Pak. Pikiran sehat. Cuma Ya, ada di hati ada yang ngeganjel nih Pak. Makanya saya mau ngajak ngobrol Bapak ini. waduh, apa itu Pak yang ganjal itu Pak? Tapi Boleh sih. sebelum ngobrol nih Pak, saya ganggu waktu Bapak nggak nih Pak? Ada jam nggak Oh, nih Pak? kebetulan nggak Pak, saya kebetulan baru selesai mengajar dan hari ini saya udah free Pak. Oh, Nah, alhamdulillah syukur. Iya nih Pak. Jadi sebenarnya saya mau curhat aja nih Pak. Mau ya, ngobrol masalah ini Pak, masalah anak saya kok belakangan ini di kelas kayaknya nggak aktif gitu Pak. Anteng-anteng aja lah gitu. Nggak kayak dulu menanya ini itu aktif maju. Kok sekarang belakangan diem aja gitu. Ditanya ya ya aja. Maksudnya kurang greget gitu Pak. oh iya iya ya. Jadi yang ingin kita ya obrolkan hari ini adalah bahwa kondisi siswa Bapak hari ini atau saat ini semakin menurun konsentrasi belajar atau semangat belajarnya ya Pak ya. Iya, betul Seperti Pak. Betul, betul ya, seperti itu Pak. ya, dari hasil percakapan kita kali ini kira-kira apa hasil yang ingin Bapak capai? Ya saya harap sih dari percakapan kita saya mendapat pencerahan nih Pak ya. Bisa mungkin nanti saya bisa menemukan hal-hal yang bisa membuat kelas saya jadi lebih hidup lagi, anak-anak saya lagi bisa lebih aktif lagi gitu Pak ya. Motivasi belajarnya meningkat. Itu sih Pak yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini Pak. Mudah-mudahan semua itu bisa tercapai gitu Pak ya. Ya, amin, amin. Baik Pak, supaya saya bisa membantu, barangkali Bapak sedikit menjelaskan kronologi permasalahannya seperti apa, lupa dan detail supaya nanti kita bisa bicarakan. Oke. Silakan Pak. Jadi kronologinya memang ini sih baru apa yang saya rasakan aja Pak ya, feeling saya aja nih Pak ya. Jadi kalau biasanya anak-anak saya ini aktif di kelas, kemudian banyak yang bertanya, keingintahuannya tinggi. Tapi kok belakangan ini gitu kayaknya menurun gitu. Banyak yang diam. Kalaupun ada yang bertanya ya hanya satu dua orangnya itu aja gitu. Memang apakah menurut saya ini apakah mereka bosan dengan metode pembelajaran saya gitu Pak ya? Belakangan Ya, ini, itu sih baru perasaan saya aja nih Pak, perasaan saya. Mungkin apa mereka bosan ya dengan pembelajaran saya yang gitu-gitu aja gitu Pak. ya, 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 ya. Baik Pak. Dari apa yang Bapak ceritakan barusan, saya mungkin sedikit menyimpulkan ya apa yang Bapak alami saat ini bahwa sebelumnya siswa Bapak ini termasuk siswa yang aktif Pak ya, Iya, berdiskusi itu seru gitu ya, berpartisipasi dengan baik. Namun akhir-akhir ini mengalami penurunan konsentrasi anak-anak ya, semangat belajarnya. iya begitu Seperti Pak. saya Pak ya. Iya, begitu Pak, betul Pak. Iya. Nah, tadi Bapak juga menyinggung tentang apa namanya metode pembelajarannya, apakah mungkin anak-anak itu bosan, kata Bapak tadi ya, seperti itu. Iya Pak. Betul. Metode pembelajaran yang saya ingin tahu, metode pembelajaran seperti apa yang Bapak laksanakan selama ini Pak, yang terakhir ini? Belakangan ini sih karena kebetulan saya juga lagi sibuk nih Pak ya, banyak tugas dari kepala sekolah juga iya. Kemudian ada tugas lain juga di luar kelas saya. Jadi belakangan ini saya lebih sering pakai video pembelajaran nih Pak.
Jadi Iya, pakai iya. video-video awal-awalnya sih Pak ya, 2 minggu yang pertama itu sebelum ini, mereka antusias tuh Pak. Wah seru pakai video. Terus mereka juga inti kesimpulan pembelajaran ini ya. Tapi hal itu karena saya saling sibuknya ini, keseringan pakai video, apa karena itu mereka jadi bosan ya Pak ya? Ini sih baru Iya. tangkapan saya nih Pak nih. Kayaknya gitu. Jadi 2 minggu ini memang full saya pakai video. Jadi anak saya masuk kelas sebentar nonton video, saya ngerjain hal di luar kelas gitu, tugas di luar kelas karena ini kan banyak tugas yang memang belakangan ini kejar-kejaran gitu. Jadi seolah-olah memaksa saya, bukan memaksa sih maksudnya kok saya baru sadar kok saya pakai video pembelajaran terus tanpa memvariasikan metode pembelajaran yang lain gitu, Pak. Menurut Iya, saya sih iya. gitu, Pak. Oke Pak, iya. Jadi dari apa yang Bapak ceritakan tadi, akan Bapak memahami sendiri bahwa Bapak melakukan metode pembelajaran yang monoton ya Pak ya, itu ya Pak Ya, ya. betul. Di sehingga anak-anak yang tadinya semangat, akhirnya karena kejenuhan, karena kebosanan gitu, turun semangat belajarnya, menjadi anak tidak aktif. Seperti itu kira-kira ya Pak. Iya, Pak, itu yang saya lihat sih, Pak. Saya baru ingat itu, Pak. Oh iya, belakangan ini saya video terus, video terus. Jadi mungkin itu yang bikin mereka bosen. Jadi mereka, ntar juga Pak Anfal tugas lagi, mungkin begitu kali ya. Jadi bosen Iya. kali ya. Heeh. Ah, ah, Kira-kira kalau dipakai skala gitu ya Pak ya, anggaplah kemarin itu ketika anak itu mengalami semangat belajarnya, itu kita kasih nilai 10 gitu ya, Ya, nilai 10. Nah, terjadi penurunannya itu kira-kira sekarang di angka berapa ya Pak? drastis sih, Pak. Bisa di angka 4 ini, Pak. Wah, ya Drastis, lumayan Pak. juga. Iya, betul itu yang saya rasain, Pak. Iya, ya setelah Bapak mengetahui bahwa siswa Bapak mengalami penurunan yang drastis tersebut, apa Pak tindakan yang Bapak lakukan untuk supaya meningkatkan kembali gitu Pak semangat Oke. belajar siswa Bapak ini? Kalau ada di pikiran saya sih yang kayaknya saya harus ngerubah nih, Pak. Ngerubah metode pembelajaran saya ya, Pak. Kayaknya nggak lagi pakai video deh, Pak. Saya perlu Iya, mencari metode atau model pembelajaran yang membuat mereka aktif lagi gitu, Pak. Kayaknya mereka kurang bergerak juga nih, Pak. Saya perlu iya, metode pembelajaran yang membuat mereka aktif gitulah, Pak. Gitu. iya. Baik, kira-kira lebih spesifiknya bagaimana Pak? Metode apa ya kira-kira itu yang membuat siswa Bapak bisa aktif itu Pak? Seperti apa contohnya Pak? Nah, kemarin-kemarin saya kan sering lihat TikTok nih, Pak ya. Ya, TikTok jadi sumber belajar saya nih sekarang nih, Pak ya. Buat guru-guru juga, Pak ya. Jadi ada hal positif situ saya pernah lihat, jadi ada guru yang menggunakan metode permainan, Pak. Metode Iya, permainan kok mainan saya ya. jadi, saya lihat kok muridnya jadi aktif-aktif, jadi antusias gitu loh, Pak. Jadi mood-nya Ya, juga mereka bisa kembali lagi. Mungkin, saya bisa menerapkan itu juga kali, Pak ya. Saya coba iya, terapkan, mengintegrasikan, permainan dalam metode pembelajaran saya, Pak ya. Saya lihat sih waktu itu sederhana Pak sebenarnya. Sebenarnya sama mereka intinya suruh jawab soal. Cuman mereka jawab soalnya sebelum jawab soal, mereka main teplek dulu kalau bahasa sini ya, main teplek, main gunungan gitu, baru ambil soal. Itu senangnya gitu aja minta ampun gitu, apalagi pakai metode permainan yang lain gitu, Pak. Jadi iya, sebenarnya eh, intinya sama, cuman penyajian cara menurut saya cara penyajian guru itu melalui metode permainan ini cukup efektif gitu, Pak. Saya iya, rasa mau pakai itu, Pak. iya. Selain tadi metode yang Bapak sampaikan tadi yang Bapak ingin terapkan, ada nggak metode-metode lain atau cara-cara lain? Maksudnya di luar dari metode mungkin apa yang ingin Bapak lakukan gitu selain dari metodenya? Apakah dari pendekatan kepada siswanya atau ke uh, rekan-rekan sejawat atau bagaimana Pak? Kira-kira Oh, ada nggak? ada Itu. Pak, ada. Tentu kalau dari siswa, tentu saya akan lebih ngajak ngobrol dulu mereka nih. Mereka Ya, maunya belajarnya gimana? Itu. Ini sebagai langkah awal untuk membangkitkan mood mereka dulu nih Pak, karena moodnya udah turun banget nih. Moodnya udah terlanjur turun, jadi saya harus perlu ngajak ngobrol dulu itu mereka. Kemudian
saya juga perlu ngobrol sama rekan sejawat. Saya perlu berbagi, mungkin ada rekan sejawat yang punya games atau permainan yang bisa diterapkan di kelas. Saya bisa Ya, sharing dengan beliau gitu Pak ya, caranya gimana, seefektif apa gitu. Mungkin seperti ya, itu Pak. ya. Bagus sekali tuh Pak. Dari berbagai tadi metode ya atau solusi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira yang mana kira-kira yang Bapak dahulukan ini yang untuk dilaksanakan lebih awal atau dalam waktu dekat Pak? Oke, kalau dalam waktu dekat, yang pertama saya mau bedah dulu materi pelajaran ke depannya. Kemudian saya Ya, cari tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya saya mau cari permainan-permainan atau model pembelajaran yang mengintegrasikan permainan, entah itu dari TikTok, Facebook, atau media apapun itu yang cocok dengan materi yang akan disampaikan, Pak. Karena menurut saya penting juga, Pak. Jangan cuma asal main, tapi ternyata tidak cocok dengan materinya kan nggak match juga. ya, Nah, gitu. Jadi saya perlu petakan dulu materinya dan permainannya apa, itu saya perlu cari. Langkah awalnya itu sih yang pertama itu, Pak. iya. Itu sangat menarik sekali ya Pak. Kapan Bapak memulai untuk menerapkan metode yang tadi Bapak sampaikan gitu, termasuk tadi game itu Pak? Oke, kalau untuk mulai sih setelah coaching ini, Pak ya, segera mungkin ya, Pak ya. Saya mulai petakan-petakan materi-materi ke depan yang dalam waktu dekat ini. Kemudian saya mulai mencari juga, ya Pak. 1-2 hari ini saya akan mulai, Pak. Saya akan mulai petakan materinya dengan metode pembelajarannya sekalian dengan games-games yang menarik, yang cocok dengan materi itu, Pak. Gitu. Iya. Luar biasa sekali Pak kalau itu bisa dilaksanakan ya Pak ya. Ya, Ya. Kemudian yang juga saya ingin tanyakan, seberapa besar komitmen Bapak untuk bisa mewujudkan apa yang tadi Bapak rencanakan Pak? oke. Kalau bicara komitmen, Pak ya, eh, Ya, memang gampang mengucapkan, agak sulit untuk melakukan. Tapi saya ya, akan ya. berusaha untuk berkomitmen agar ide-ide saya ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan konsistensi saya, Pak, untuk Ya, terus mengembangkan metode pembelajaran saya yang variatif, mencari ya. sumber-sumber yang variatif juga. Saya tidak hanya mencari dalam satu sumber, gitu, Pak ya. Kemudian saya juga perlu memahami karakteristik anak saya, maunya seperti apa. Jadi komitmen saya seperti itu, Pak. Intinya kepada lebih ke konsistensi saya sebagai guru untuk menerapkan atau mencari variasi-variasi metode pembelajaran yang sesuai, gitu, Pak. Oke, oke. Ya, jadi menarik sekali Pak ya apa yang Bapak ingin rencanakan. Kalau tadi Bapak menyinggung tentang karakteristik murid Bapak, saya pengetahuan Bapak, seperti apa karakteristik murid Bapak yang Bapak pahami? Oke, kalau tadi bilang karakter, ya beragam, Pak ya. Karakter Iya, anak saya tuh beragam. Cuma mereka itu memang lebih cenderung, kebanyakan sebagian besar senang hal-hal yang membuat mereka bergerak. Kalau saya iya, lihat, yang bikin mereka aktif dibanding mereka harus mencatat, dikte, wah itu udah banyak yang bete itu pas itu. Cuman yang saya lihat karakter anak saya itu lebih suka membuat mereka bergerak lah, aktif gitu. iya, iya. Dari perbincangan kita ini kira-kira apa ya yang Bapak bisa ambil saripatinya begitu Pak untuk ya mendapatkan solusi itu Pak terhadap tadi permasalahan yang Bapak alami? Oke, ini sebelum saya terima kasih sekali dengan Pak Nijam ini. Jadi kesimpulannya ini dari pembicaraan kita, intinya yang pertama tentu saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini nih Pak ya. Karena memang Iya, untuk menciptakan suatu keaktifan atau membangkitkan mood siswa atau murid itu diperlukan variasi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa ya Pak ya. Jadi kita tidak iya, bisa paksakan, kesimpulannya kita tidak bisa paksakan suatu metode terus-menerus terhadap siswa kita itu. Sekalipun metode itu pernah berhasil, kita tidak bisa terus-menerus melakukan itu karena akan terjadi kebosanan, itu yang saya lihat, Pak. Gitu. Jadi iya, meskipun awalnya mereka bergairah aktif, kayak kita aja nih, Pak, makan senang makan daging gitu, Pak ya, misalkan. Tapi tiap hari dikasih daging kan juga enak juga ya, Pak. iya, Kesimpulannya sih gitu, Pak ya. Jadi iya, Pak. kita memang sebagai guru kesimpulannya
ya ketika sudah mendapatkan suatu cara pembelajaran yang menarik, kita harus terus menggali lagi Pak potensi kita gitu. Jangan stuck di Ya, situ gitu Pak. Untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi gitu. iya, iya, iya. Luar biasa sekali Pak apa yang Bapak Bapak sampaikan tadi, dan mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi solusi ya. Saya sangat tertarik sekali Amin. terhadap apa yang Bapak akan laksanakan terhadap siswa Bapak, dan harapan saya nanti saya juga ingin tahu nih perkembangan selanjutnya Pak. Oke. Kapan nanti kita ngobrol lagi untuk mengetahui apa hasil yang Bapak peroleh dari tadi yang kita bicarakan itu Pak. Ya. Mungkin 2 minggu lagi Pak ya. 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan, nanti saya minta Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol lagi, biar saya bisa sharing hasil dari penerapan pembelajaran yang saya lakukan dari ide-ide saya tadi Pak. Sudah kelihatan itu kayaknya Pak. Jadi saya 2 minggu ini saya akan coba terapkan dulu Pak. Nanti baru kita berbincang lagi. Ya, ya Pak, kita sudah berada di penghujung percakapan kita ya Pak ya. Oke. Saya mengharapkan mudah-mudahan kita bisa konsisten melaksanakan apa yang tadi Bapak sudah dapatkan gitu ya, dan melaksanakannya juga lancar dan sukses ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Nijam atas waktunya, atas kesediaannya untuk mendengarkan masalah saya, sehingga saya alhamdulillah bisa mendapatkan ide gitu Pak ya untuk masalah saya ini gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin Bapak juga ada jam ngajar lagi Pak ya. Iya, saya habis aja, cuman ada keperluan lain. Oh, ada keperluan lain. Oke, terima kasih Pak. Saya akhiri Pak ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak Nijam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Nizam sudah mulai coaching ya dengan Pak Anfal. Ya, alhamdulillah Pak, sudah terlaksana dengan baik. Mantap, terlihat komunikatif ya berdua untuk sesi coaching tadi. Nah, dalam hal ini, iya, dalam hal ini Pak ada beberapa yang saya akan coba tanya Pak, dan beberapa hal yang saya sampaikan di percakapan Bapak tadi dengan coaching di dalam sesi pasca observasi ini. Yang pertama itu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi ya Pak ya, terkait indikator yang tadi Bapak ingin capai. Apa saja Pak? Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya. Tadi selama coaching saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Anfal terkait dengan permasalahan yang dihadapi, dan saya mencoba melaksanakan sesuai dengan alur cerita Pak ya, di mana saya menanyakan terlebih dahulu apa tujuan dari pembicaraan kita, topiknya apa ya, dan juga hasil yang ingin dicapai itu apa nantinya. Kemudian setelah itu saya berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi supaya saya bisa mengetahui dan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang beliau alami gitu ya. Kemudian saya juga melakukan rencana aksi ya, menanyakan kepada beliau rencana aksinya kapan proses yang sudah beliau tetapkan itu bisa dilaksanakan, dan juga seberapa besar komitmen beliau untuk mewujudkan apa yang beliau rencanakan. Seperti itu kira-kira Pak. Mantap sekali. Baik Pak ya. Boleh saya izin Pak menyampaikan hasil pengamatan saya. Mudah-mudahan bisa berkenan gitu Pak. Iya, silakan Pak. Ya. Baik Pak Nijam, tadi ada beberapa celah pengamatan ya terkait proses coaching yang sudah dilaksanakan Bapak dengan Pak Anfal. Itu izin saya untuk memberikan penyampaian hasil pengamatan, di antaranya itu bahwa proses coaching Pak Nizam dengan Pak Anfal itu sudah sangat baik ya, sudah sesuai dengan alur cerita mungkin ya, sudah terlihat jelas dari tujuan, identifikasi ya, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab, bahkan kesimpulan pun tadi sudah terlihat. Nah, sudah terstruktur. Nah, selain daripada itu Pak Nizam juga sudah berupaya dan terlihat ya bagaimana memberikan pertanyaan berbobot
pada Pak Anfal berusaha memberi kehadiran penuh untuk permasalahan yang ada pada Pak Anfal. Ya, kemudian prinsip-prinsip coaching pun sudah terlaksana dengan baik menjadi mitra. Ya, tadi hadir penuh dan bisa menjadi pertanyaan. Nah, menurut pengamatan tadi saya sampaikan, apakah sudah sesuai Pak Nizam nih? Pokoknya saya salah gitu. Iya Pak, terima kasih. Ya, sesuai Pak dengan apa yang saya rasakan. Waduh, mantap ya Pak ya. Ya, Nah, selanjutnya Pak ya. Kira-kira nih kompetensi apa nih Pak yang Bapak akan coba kembangkan lagi nih, berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Anfal tadi? iya, yang saya rasakan sendiri, kemampuan yang ingin saya gali lebih mendalam itu adalah kemampuan untuk bertanya dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Itu. Dan itu sumbernya adalah bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan berbobot itu tergantung bagaimana seberapa besar konten kita gitu, perhatian kita mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach gitu ya Pak ya. Dan Betul. untuk konsentrasi memang penting saya latih lagi gitu Pak, supaya apa yang disampaikan oleh coach itu bisa saya pahami dengan jelas, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menuntun coaching untuk menemukan sendiri solusi yang dihadapinya. Seperti itu Pak. Baik Pak, alhamdulillah mantap sekali. Semoga Pak Nizam memiliki kemampuan coaching yang lebih baik ya Pak ya. Bisa berkembang ke depannya sehingga bisa dirasakan dan bermanfaatnya oleh teman-teman yang lain. Nah, saya rasa cukup Pak untuk sesi percakapan kita kali ini. Saya mohon maaf sudah ada salah. Terima kasih Pak Nizam. Sama-sama Pak. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.